Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pembudidaya ikan, selalu semangat dan semangat pagi. Kita berjumpa lagi di Winan Fish. Pada konten kali ini kita belajar bersama tentang proses pembesaran larva agar larva bibit ikan nila lebih cepat besar dalam proses pertumbuhannya. Tentunya ikan yang kita tebar berada di kolam terpal, air tenang, tanpa air mengalir, dan tanpa aerasi dari aerator, ataupun tanpa sirkulasi. Ini sudah kita praktekkan sekitar 2 tahun, jadi kita sudah mengamati proses pertumbuhan ikan dari 2 tahun yang lalu, tentunya di kolam sendiri, bukan hanya teori ataupun dari informasi yang beredar, tapi kita praktek langsung dan hasilnya juga kita cermati secara langsung. Yang pertama yaitu sesuaikan jumlah tebar bibit atau larva ikan nila itu dengan ukuran kolam. Yang pastinya jangan terlalu padat di kolam yang ada. Misalkan ukuran 4x5 jangan ditebar 30.000, tapi cukup 10.000 ekor larva ikan nila. Yang kedua, terkait dengan pakan yang digunakan, jangan menggunakan pakan yang proteinnya rendah. Protein rendah itu di bawah 30%. Itu menurut kami, kalau protein yang di bawah 30% itu bagi kami, pengamatan kami sangat mempengaruhi pertumbuhan larva ikan nila. Maka gunakanlah pakan yang proteinnya di atas 30%. Mereknya bebas. Boleh A, B, C ataupun ya sesuai yang beredar di wilayah teman-teman saja, karena dengan protein yang lebih tinggi ini akan memacu pertumbuhan ikan lebih cepat besar. Yang ketiga yaitu dari pengalaman kami kita mencermati terkait dengan ketinggian air kolam atau kedalaman kolam. Antara kolam yang relatif lebih pendek dan relatif lebih tinggi itu ternyata menemui berbagai perbedaan. Nah, kami memang mempunyai kolam yang ketinggiannya tidak terlalu tinggi dan ketinggiannya lumayan tinggi. Jadi perbandingannya di kolam kami, kolam yang kedalamannya cuma sekitar 40-50 cm dan di atas 60 cm sampai kedalaman 1,5 meter. Itu yang kami cermati di kolam yang kedalamannya cuma 40-50 cm, ternyata pertumbuhan larva ikan nilanya itu lebih lambat dibandingkan dengan kolam yang kedalamannya 1 meter atau 80 cm sampai 1,5 meter.
itu pertumbuhan ikan nilainya lebih cepat tinggi. Nah, itu yang kami dapati terkait dengan kedalaman kolam. Nah, itu juga menjadi catatan bagi kita bahwa memang kedalaman kolam sangat mempengaruhi pertumbuhan larva ikan nila. Yang keempat yaitu panas tidaknya kolam. Nah, dari pengalaman kami, yang kolam yang relatif lebih panas itu akan menyupport ikan nila lebih cepat besar daripada kolam yang relatif lebih dingin atau di tempat yang lebih teduh. Itu ternyata jika dibandingkan antara kolam yang panas dan kolam yang lebih dingin, ternyata lebih cepat pertumbuhannya ikan yang berada di kolam yang relatif lebih panas. Karena kami memiliki dua petak kolam, satu yang panasnya full dan kemudian satu yang relatif lebih dingin atau di bawah pepohonan. Itu dua petak berdekatan dan berjejeran sehingga kami bisa mengamati secara langsung mana yang lebih cepat besar dan mana yang relatif lebih lambat pertumbuhannya. Yang kelima yaitu terkait dengan intensitas pemberian pakan. Teman-teman, kita cermati bahwa pemberian pakan ikan nila di kolam kami ada yang memang kita sengaja praktekkan untuk 2 kali pagi dan sore, dan kemudian ada yang memang kita praktekkan sampai 5 kali sehari, pagi, siang, sore, itu pokoknya ada 5 kali sehari. Jadi di antara perbandingan 2 periode waktu pemberian pakan tersebut antara yang 2 kali dan 5 kali sehari itu ada perbedaan terkait dengan pertumbuhan larva ikan nila. Hasil yang kami dapati dari proses tersebut yaitu yang dikasih makan 2 kali sehari itu secara pertumbuhan relatif lebih lambat dibandingkan dengan ikan nila yang kita beri pakan 5 kali sehari atau intensitasnya lebih sering. Nah, itu secara pertumbuhan itu lebih bertumbuh atau berkembang pesat dibandingkan dengan yang 2 kali sehari. Hasilnya pun beda ketika yang 2 kali sehari itu baru ukuran 35, ternyata yang 5 kali sehari itu sudah di ukuran 57. Nah, ini bisa mempercepat pertumbuhan terkait dengan intensitas pemberian pakan. Kami sudah mempraktekkan, silakan teman-teman di rumah itu dipraktekkan saja, tapi khusus ya, ini khusus ikan nila. Beda dengan jenis ikan yang lain karena kami belum praktek di ikan yang lain. Ini sementara yang kita praktekkan baru di kolam ikan nila. Demikian pembahasan terkait dengan upaya agar bibit larva ikan nilanya lebih cepat besar. Nah, itu pembahasan dari kami, real dari pengalaman kami selama 2 tahun. Kalau memang itu cocok bisa dipraktekkan di kolam teman-teman. Kalau memang tidak juga tidak masalah karena ini dipraktekkan di kolam kami dan kemudian kami akan terus melanjutkan mana yang terbaik bagi kami dan kemudian kita hanya berbagi informasi saja. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat.
Cukup sekian dari Winam Fish. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Tetap fokus, tetap semangat, selalu bahagia, dan selamat berkarya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya.